Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya pembuat mujizat. Haleluya. Ketik di kolom komentar, Yesus membuat mujizat sampai hari ini. Yes. Iya kan saudara, kita percaya. Alkitab katakan Yesus kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Yesus tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, engkau yang hari-hari ini membutuhkan mujizat, datang sama Yesus. Yesus berkata, mari kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita percaya orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Bartimeus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya sampai hari ini Yesus tetap sama. Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang menyembuhkan. Kuncinya satu, engkau percaya kepadanya dan jadi sesuai dengan apa yang kau imani, ya. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. By the way, sebagai informasi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di hari Senin saya izin tidak bisa bersama-sama untuk beribadah dalam doa pagi online karena saya harus ada tugas di luar kota, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan kembali adakan itu di hari Selasa. Jadi hari Seninnya saya izin untuk pergi keluar kota, bantu dalam doa sehingga pelayanan kita tetap terus menjadi berkat, ya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-35. Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Kemarin saya sudah bagikan ayat perikop sebelumnya, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mengumpulkan, memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, bagi mereka yang tergerak hatinya, bagi mereka yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membawa persembahan atau membawa barang-barang untuk atau guna membangun kemah suci, ya, sehingga akhirnya diperlengkapilah apa yang menjadi keperluan untuk pembangunan kemah suci ini. Puji Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, di ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal 35, di ayat 30 sampai 35 ini firman Tuhan katakan begini. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Aisamar dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Jadi bukan hanya bisa untuk membuat segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya mereka, baik Bezalel dan Aholiab ini, tapi Tuhan taruh sesuatu untuk bisa mengajar, sehingga bukan hanya mereka berdua saja, tetapi mereka bisa mengajar bangsa Israel, orang Israel, untuk membuat apa yang mereka bisa buat bersama-sama, ya. Dan ayat 35, Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari perikop ini kita belajar bahwa ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memakai seseorang, ketika Tuhan memanggil seseorang untuk beribadah kepadanya, maka Tuhan yang sama yang memanggil adalah Tuhan juga yang memperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memperlengkapi. Amin. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan percayakan kita datang kepadanya,
Ini yang selalu saya percaya, bahwa Tuhan pasti akan mempersiapkan kita. Karena begini, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita mati di atas kayu salib, Dia Allah yang juga menyertai kita dengan karya Roh Kudusnya. Itu sebabnya Dia perlu pergi ke sorga untuk menyediakan tempat dan juga untuk mengaruniakan kepada saudara dan saya Roh Kudusnya melalui peristiwa Pentakosta yang nanti kan kita rayakan di hari Minggu, saudara dikasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa Tuhan setelah menyelamatkan kita tidak meninggalkan kita, tetapi menyertai kita dan memperlengkapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memperlengkapi saya. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan Yesus, saya teramat percaya Tuhan pasti kasih karunia, Tuhan pasti kasih talenta untuk kita membantu menopang pekerjaan Tuhan di muka bumi. Nggak mungkin nggak. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Ketik di kolom komentar, Tuhan mau saya jadi berkat. Ketik di kolom komentar, Tuhan mau saya jadi berkat. Tuhan mau kita berguna, Tuhan mau kita berfungsi, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita datang sama Tuhan Yesus, kita dipulihkan, maka Tuhan taruh sesuatu dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan, mau nggak kita pakai? Kan begitu. Mau nggak kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi? Kemarin saya sudah bagikan, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa keberadaan kita harus berguna buat pekerjaan Tuhan. Keberadaan kita harus berfungsi, karena jangan pernah lupa, Yesaya 34 ayat yang ke-7 jelas katakan bahwa kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36, dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keberadaan kita harus sadar hal ini, saudaraku. Sehingga akhirnya ketika kita datang sama Tuhan, bukan melulu kita ngeluh, Tuhan, doa saya belum dijawab Tuhan, saya belum begini, saya belum begini. Hei, kekristenan yang dewasa adalah kekristenan bukan yang meminta, tetapi memberi. Ya, bukan cuma soal saya, dan saya, tetapi bagaimana saya menjadi berkat buat orang lain. Karena saya percaya setiap kita diperlengkapi. Setiap kita diperlengkapi, setiap kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang jadi berkat. Karena ini kerinduan Tuhan, agar kita jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, Yesus sudah memanggil kita sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya kan? Yohanes 15 dan 16, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Dia memanggil kita, Dia memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus memilih saudara dan saya. Setelah Yesus pilih apa? Maka Yesus memperlengkapi dong. Nah, itu sebabnya ada beberapa ayat saya mau bagikan. Coba lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49 bilang begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Ya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia juga memperlengkapi setiap kita untuk kita menyadari bahwa saya tanpa Yesus nggak bisa buat apa-apa. Saya tanpa Yesus bukan siapa-siapa. Dia memperlengkapi. Ya, jadi ketika Yesus memilih saudara dan saya, maka Yesus juga memperlengkapi saudara dan saya untuk kita bisa jadi berkat. Ya, coba lihat lagi dalam Markus 16. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Tuhan Yesus bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan seorang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kenapa disertai? Kenapa? Karena mereka diutus. Ketika murid-murid diutus, maka murid-murid disertai dengan kuasa. Ini yang saya bilang, ketika kita dipilih,
Ketika kita datang sama Tuhan, maka kita akan diutus. Ketika kita diutus, maka kita diperlengkapi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi Tuhan. Ya, ada sesuatu dalam dirimu yang istimewa. Itu yang mesti engkau gali. Apa? Karena nggak mungkin saudara nggak punya apa-apa, pasti punya. Cuman kita kadang kita nggak mau menggali, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita nggak mau mengupgrade diri kita. Sebenarnya Tuhan mau pakai hidup kita. Ya, ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus mau pakai hidup saya. Ayo, ketik di kolom komentar. Baik di TikTok, baik di Facebook, baik di Instagram, di Zoom, ketik Tuhan mau pakai hidup saya. Karena itu kita diperlengkapi, saudara. Kita diperlengkapi. Wah, itu dahsyat, saudaraku. Karena kita diperlengkapi, itu sebabnya kita mesti sadar, saya mesti do something. Saya mesti lakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya datang sama Yesus, maka saya diperlengkapi. Ketika saya diperlengkapi, maka saya tahu saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Ya. Nah, ini yang saya mau bagikan. Coba lihat sekarang satu kali lagi. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa hubungannya dengan datang kepada Yesus? Tuhan yang memilih, Tuhan juga yang memperlengkapi. Terkadang Tuhan memilih kita untuk diizinkan untuk diproses, ya. Melalui 1 Korintus 10 ayat 13. Terkadang ada masalah-masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi ketahuilah, Dia yang mengizinkan hal ini, Dia juga yang menyediakan jalan keluar buat saudara dan saya. Dia yang memilih saudara dan saya, Dia juga yang memperlengkapi. Dia yang memilih saudara dan saya untuk masuk dalam sebuah masalah, pergumulan, tantangan hidup. Dia juga yang memperlengkapi saudara dan saya dengan jalan keluar. Katakan, saya ada jalan keluar. Haleluya. Iya kan? Jadi ikut Tuhan tenang gitu loh, saudara. Gak pikir, stres banget ikut Tuhan Yesus. Kok begini banget ikut Tuhan Yesus? Justru ada jaminan ketika ada masalah, engkau ada jalan keluar. Karena ketika engkau dipilih Tuhan untuk dibentuk, engkau dipilih Tuhan untuk dimurnikan, engkau dipilih Tuhan masuk dalam pembentukan masalah demi masalah. Tuhan yang sama yang memilih engkau masuk dalam pembentukan itu adalah Tuhan yang sama yang menyediakan jalan keluar ketika engkau lulus dalam proses pembentukan itu. Haleluya. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Dengan apa Tuhan memperlengkapi kita? Yang pertama, Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Jangan pernah lupa, sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait kudus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anugerahnya diberikan, Roh Kudus curahkan buat saudara dan saya. Sehingga ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, itu kita diperlengkapi. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Karena Roh Kudusnya ada dalam hidup kita. Itu sebabnya karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak pernah berjalan sendiri. Ya. Jadi begini saudara, ketika engkau mengalami satu pergumulan, ketika engkau mengalami satu masalah, jangan pernah berpikir, aduh masalah ini berat banget sih, aduh masalah ini susah banget. Mungkin saudara berkata, tapi pendeta gak ngalamin sih. Kita semua punya masalah yang berbeda. Kita semua punya salib yang berbeda untuk dipikul. Tapi kita punya satu pribadi yang sama, yang selalu memegang tangan kita, menyertai kita, menggendong kita dan berkata, aku mengasihi kamu. Dialah Yesus. Nah, pribadi itu yang selalu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Pribadi itu yang selalu menguatkan tangan saudara tatkala tangan saudara tidak lagi sanggup untuk memegang. Ya, jadi yang pertama ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan yang memilih saudara dan saya untuk mendekat kepadanya. Ya, maka Tuhan yang sama juga yang memperlengkapi. Apa yang Dia perlengkapi kepada kita? Yang pertama, Roh Kudus-Nya. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Agar kita selalu diingatkan. Agar kita diajar, agar kita diingatkan.
Dialah yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan mengingatkan akan apa yang aku katakan. Demikian firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan kita. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Karena terkadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya kenapa ada hikmat. Dimulai dari takut akan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajarkan kepada setiap kita langkah-langkah apa yang harus saya ambil. Langkah-langkah apa yang harus saya buat. Roh Kudus yang mengajarkan. Ya, itu sebabnya Tuhan tahu betul kita perlu Roh Kudus untuk apa? Diperlengkapi. Jadi selain Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kita akan segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus juga yang membuat kita berani bersaksi. Ya, terkadang kita takut bersaksi. Tapi Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kita membuka mulut kita sehingga kita berani bersaksi. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita cerita tentang bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita. Kita cerita kepada banyak orang bagaimana Tuhan menjamah, menyelamatkan kita. Kita cerita. Saksikan, ya, karena kita akan bersaksi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan apa? Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta. Ya, karunia dan talenta itu diperlengkapi kepada kita supaya kita membantu pengembangan, pembangunan pekerjaan Tuhan. Sama seperti Bezalel dan Aholiab, saudara dikasih dalam Tuhan. Diberikan kepadanya roh hikmat. Diberikan kepada mereka pengetahuan tentang segala sesuatu. Untuk membangun kemah suci. Nah, saya percaya ini yang tadi saya bilang berulang-ulang. Bahwa setiap kita ada karunia. Ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, tujuan awal dikasih karunia talenta untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk suka-suka kita, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Coba lihat dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Efesus pasal 4, ayat 11 dan 12. Dan ialah Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi itu gunanya kenapa Tuhan mempercayakan kita talenta karunia. Tujuannya sederhana. Untuk memperlengkapi, untuk membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sama Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci pada saat itu. Dan kita diberi karunia talenta, malah kita pakai di luar. Bukan yang untuk memuliakan Tuhan, malah dipakai buat cari duit. Ayah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo gunakan dulu karunia talentamu untuk melayani Tuhan. Tuhan yang pelihara kok. Tuhan yang memberikan jaminan aku menyertai kamu kok. Iya kan? Jadi yang kedua saya pelajari, Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan karunia, dengan talenta. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Sehingga orang-orang yang lemah dikuatkan. Orang-orang yang susah dihiburkan. Tujuannya itu, saudara. Ya, jadi yang kedua saya pelajari Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta. Yang ketiga, yang pertama Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Yang kedua Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia talenta. Dan yang ketiga Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Penghiburan ilahi. Ini penting. Kenapa? Ya semua penting lah pendeta. Iya. Penghiburan ilahi saya bilang gini saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Ya, Tuhan Yesus tahu kita mengalami kesusahan. Tuhan Yesus tahu kita perlu dihiburkan. Itu sebabnya perlu ada penghiburan dari sorga. Makanya selalu saya bilang begini, saudara, kalau kita terkadang mengalami masalah pergumulan, kita berdoa namun masalah itu tetap ada, Tuhan gak membiarkan. Kadang gini,
Tuhan tidak mengangkat masalahmu. Terkadang Tuhan tidak mengambil pergumulanmu. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan buat engkau. Untuk apa? Untuk kita bisa melewati. Karena terkadang padang gurun harus kita lewati. Bukan jalan shortcut yang kita potong jalan, gak bisa. Kalau memang Tuhan lihat kita perlu melewati padang gurun, kita diizinkan Tuhan melewati. Kalau Tuhan lihat kita memang perlu menghadapi masalah pergumulan ini untuk mendewasakan kita, maka Tuhan akan membiarkan. Sekalipun kita udah berdoa-doa, Tuhan luputkan. Tapi kalau Tuhan lihat ini penting buat pembangunan kita, kebangunan rohani kita, maka Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan buat kita. Ya, Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti sediakan. Coba lihat dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat 4 bilang begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber apa? Penghiburan. Ya, jadi penghiburan kita itu datangnya dari sorga, bukan dari orang-orang sekeliling kita. Tuhan pakai mereka betul, tetapi pusat penghiburan kita dari sorga, dari Tuhan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga, ini tujuannya, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kita diizinkan Tuhan ngalami penderitaan nih, terus kita dihiburkan. Tujuannya satu, supaya dalam penderitaan kita dihiburkan. Dengan penghiburan dari Allah, kita bisa menghibur orang lain yang mungkin juga mengalami penderitaan yang sama, atau mungkin lebih ringan, atau mungkin lebih berat. Itu selalu saya bilang, jangan fokus kepada masalahmu. Kalau engkau hanya fokus kepada masalahmu, engkau gak bisa jadi berkat buat orang lain. Setiap orang punya masalah. Kapan masalah hilang, Pak? Nanti kalau Tuhan udah panggil kita pulang, baru masalah hilang. Setiap kita di muka bumi punya pergumulan yang sama, masalah yang sama, hanya berbeda-beda masalahnya apa. Tapi bukan berarti ketika Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, terus kita nggak bisa nguatin orang. Bukan. Lihat ayat ini. Kita dapatkan penghiburan dari sorga, kita dapatkan penghiburan ilahi. Tujuannya supaya dengan penghiburan yang kita terima, kita bisa menghiburkan saudara-saudara kita seiman, untuk mereka juga mengalami penghiburan dari Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menghibur orang lain, sekalipun saya mengalami penderitaan. Amin. Jangan sampai masalahmu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, menghalangi engkau untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga akhirnya kita bilang, wah pendeta dia punya masalah, udah saya urus masalah sendiri aja, saya aja masih punya masalah. Saya aja masih punya pergumulan, bagaimana saya bisa kuatkan orang lain? Saya aja masih punya beban, pendeta, yang doa-doa saya belum dijawab, bagaimana saya mau mendoakan orang lain? Jangan. Justru masalah saya, pergumulan saya, penderitaan saya, ada Tuhan yang membuat saya kuat. Masalah, pergumulan, penderitaan orang lain, ada saya untuk membuat mereka kuat. Ya, jadi yang ketiga, Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan penghiburan ilahi. Penghiburan itu dahsyat, saudara. Tuhan menghibur kita sehingga kita tetap tenang di tengah-tengah badai. Tuhan menghibur kita sehingga kita tetap kuat di tengah-tengah masalah. Dan itu kita dapati hanya dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Yang pertama, Tuhan memanggil dan Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Tuhan memanggil dan Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia dan talenta untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita dan memperlengkapi kita dengan penghiburan dari sorga, penghiburan ilahi. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan memanggil kita dan Tuhan memperlengkapi kita dengan way out, jalan keluar. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menyediakan jalan pintas buat kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah menyediakan jalan pintas buat kita, no. Yang Tuhan sediakan jalan keluar. Apa bedanya pendeta jalan pintas dengan jalan keluar? Jalan pintas, engkau motong jalan, padahal engkau harus dibentuk. Engkau keluar di tengah jalan, padahal perjalananmu untuk dibentuk masih panjang. Itulah jalan pintas. Tetapi kalau jalan keluar, engkau menemukan di akhir daripada masalahmu.
Ketika Tuhan lihat, oh engkau sudah matang dalam pembentukan ini, Tuhan lihat, oh engkau sudah dewasa dalam masalah ini, maka Tuhan sediakan way out-nya, Tuhan sediakan jalan keluarnya. Ingat ya, Tuhan gak pernah kasih jalan pintas. Yang Tuhan sediakan jalan keluar. Jalan keluar itu harus melewati seluruhnya dalam pembentukan hidupmu, masalahmu. Baru di ujung masalahmu ada yang namanya jalan keluar. Tetapi jalan pintas itu ada di tengah-tengah. Engkau potong jalan, shortcut. Padahal engkau mesti harus dibentuk, tapi engkau gak tahan, engkau ambil jalan pintas. Engkau harus dididik dalam masalah ini, tapi engkau gak tahan, engkau ambil jalan pintas. Itu jalan pintas. Tapi kalau jalan keluar, engkau menyelesaikan seluruh pendidikanmu. Dan di akhirnya Tuhan akan bilang, engkau layak untuk aku berikan jalan keluar. Ya, jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Dalam kita mengiring Tuhan, terkadang ada berbagai macam pergumulan, ada berbagai macam masalah. Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, saudara. Terkadang Tuhan bawa ke tempat-tempat yang memang kelihatannya gak ada jalan keluar. Tujuannya satu, supaya kita memandang Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi yang keempat, ketika Tuhan memilih kita, maka Tuhan juga memperlengkapi kita. Tuhan perlengkapi kita dengan apa? Jalan keluar. Ingat, Yesus pernah berkata, akulah pintu. Ya, kenapa Tuhan Yesus katakan akulah pintu? Karena setiap orang perlu pintu. Tatkala semua pintu tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka buat hidup saudara dan saya. Dan pintu itu bernama mujizat. Pintu itu adalah pribadi Yesus sendiri, yang senantiasa selalu terbuka buat orang-orang yang mengetuk, mencari, dan berseru kepadanya. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat ya, ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus, karena Yesus sudah memilih saudara dan saya, maka dia juga Allah yang memperlengkapi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri berjalan, berjuang sendiri. No, dia perlengkapi kita dengan dahsyatnya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap melangkah, siap maju, dan siap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami boleh dikuatkan. Hari ini kami boleh berdoa bersama-sama pada akhirnya untuk membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang memberkati setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami tetap terus memegang apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan memanggil kami untuk ada berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan juga yang memperlengkapi kami, baik dengan Roh Kudus-Mu untuk kami diingatkan akan segala sesuatu yang harus kami lakukan, maupun dengan karunia talenta yang Tuhan percayakan bagi dalam hidup kami untuk membangun tubuh Kristus. Bahkan Tuhan memperlengkapi setiap kami juga dengan penghiburan dari sorga. Karena seringkali kami bersedih, seringkali kami diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan. Itu sebabnya kami perlu penghiburan dari sorga. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan dan memperlengkapi kami dengan jalan keluar. Karena Engkaulah pintu, Engkaulah jalan keluar itu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, baik hamba di tempat ini maupun umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami satukan hati kami berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya rumah tangga kami dijaga Tuhan, dipagari Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan, pegang hati suami-suami, Tuhan pegang hati istri-istri, agar tetap takut akan Tuhan ada dalam kehidupan masing-masing mereka. Dan kami berdoa kalau
kalau ada di antara rumah tangga anak-anak Tuhan pagi hari bersama-sama sedang mengalami goncangan, hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang kembali memulihkan rumah tangga dari anak-anak-Mu, sehingga rumah tangga mereka kembali dipulihkan. Hati suami-suami kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Hati istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pegang selalu rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan digenapi. Bahwa apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya firman-Mu tergenapi, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sedang berdoa buat sanak saudara keluarganya yang sedang mengalami kelemahan tubuh, oh Tuhan Yesus, kami satukan hati kami memohon mujizat, karena kami percaya Yesus kami tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat masih terjadi buat orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi dari anak-anak Tuhan. Berkat-Mu ada bagi mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mendoakan agar mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus bagi mereka. Bahkan mereka yang hari-hari ini mungkin sedang merintis usaha yang baru, Tuhan juga yang memberikan hikmat, tuntunan untuk mereka boleh melihat campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat setiap perekonomian, bahkan setiap keuangan dari anak-anak Tuhan. Oh, Engkaulah yang memberkati ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan terpelihara. Ini yang kami pegang dalam janji Tuhan, sehingga mudah boleh merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami percaya hidup kami terpelihara, sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan kuasa-Mu dinyatakan, sehingga orang-orang muda ini ya Tuhan hidup dalam panggilan ilahi. Mereka berjalan dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Dan hamba berdoa sehingga mereka yang berdoa ya Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, dipertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, hamba berdoa orang-orang muda ini dipertemukan dengan kekasih yang bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang muda yang engkau belum mengenal Tuhan Yesus, namun engkau sering ikut ibadah doa pagi ini. Ya, engkau sering mengikuti ibadah doa pagi ini dan engkau mengalami damai sejahtera Tuhan. Saya memberitahukan engkau dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Dan Tuhan Yesus mau engkau datang kepadanya. Saya mau berdoa buat dirimu, siapapun engkau saat ini yang mengikuti doa pagi. Engkau seorang muda yang belum mengenal Yesus, namun engkau mengalami damai sejahtera tatkala engkau mengikuti doa pagi ini. Saya mau berdoa buat engkau. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi orang ini, siapapun dia, dimanapun dia berada. Biarlah kuasa Tuhan menjamah dia saat ini. Biarlah kasih Allah dari sorga mengalir dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir terus, memberikan hati dan penuhi dengan damai sejahtera Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan.
Bapa, kami satukan hati kami kembali berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada rumah tangga, suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati pasangan suami istri yang memiliki kerinduan rumah tangga mereka, diberkati dengan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka melihat mujizat terjadi dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang ada masalah antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Hari ini kami satukan hati kami, Bapak, berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biar kiranya terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara adik dengan kakak, mertua dengan menantu, bahkan orang tua dengan anak, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami terus menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan. Karena kami tahu orang-orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kami juga berdoa pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap kota di mana kami tinggal. Kami berdoa biarlah kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi kota kami, maka kami percaya ekonomi kota kami baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati kota kami, Allah juga yang memberkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan menjamah pemimpin-pemimpin bangsa kami diselamatkan, bangsa kami dipulihkan, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya kami doakan, bahkan para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW diberkati dalam nama Yesus dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar dalam kepemimpinan mereka mengambil keputusan yang penuh dengan kebijaksanaan dan dalam tuntunan Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Rencana untuk pemilihan umum tahun 2024 biarlah Tuhan tolong, sehingga semua berjalan dengan aman, kondusif, ada anugerah Tuhan di dalamnya. Mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, kami berdoa Bawaslu daerah diberkati Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan, bekerja dengan jujur dan adil dalam hikmat dan tuntunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa kalau ada di dalam bangsa kami, di kota kami, bahkan ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka mengalami kasih dari sorga, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terus memenuhi hati dan hidup kami. Karena kami percaya setiap hari adalah kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami perlu bersyukur kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima pagi hari ini terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Khusus orang muda yang tadi saya doakan, engkau bisa DM saya ya. Saudara bisa DM saya. Engkau di TikTok mungkin atau di Instagram, saya nggak tahu. Tapi engkau bisa DM saya sehingga kita bisa doakan secara khusus ya. Kita akan ketemu kembali nanti malam, karena nanti malam masih ada di malam ke-8 dalam ibadah rangkaian ibadah 10 Days Anointing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi umat Tuhan yang mau bergabung silakan bergabung. Acara ini terbuka untuk umum. Tapi hanya saya buka melalui Zoom online ya, hanya Zoom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung melalui Zoom di hari ke-8 atau malam ke-8 silakan.
DM saya juga untuk link Zoom-nya sehingga setiap kita boleh terus diberkati. Untuk doa pagi kita akan kembali adakan di hari Selasa karena saya ada di luar kota untuk hari Seninnya ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai setiap kita tetap maju dalam Tuhan dan ingatlah engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.